sekolah, tempatku bertanya dan guru menjawab. Kita pun belajar di sekolah, semua berlomba untuk bisa menjadi sang juara kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Silakan. Kata balai. Selesai. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Baik. Gimana kabar hari ini? Senang. Senang? Alhamdulillah baik. Kemudian apakah sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Ya, nggak apa-apa. Sudah sarapan semua ya. Kemudian ada hari ini yang tidak hadir? Ada. Ya, siapa saja? Terus? Dan sakit ya? Nah, siapa yang sakit? Mata B. Ya. Terus yang lain-lain? Izin. Oke, terima kasih ya. Oke, kemarin kita sudah berbicara atau sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Sistem komputer. Kemudian materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang kemarin sudah kita pelajari bilangan biner. Oke. Kemudian silakan kalian untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Dua menit lagi sudah selesai untuk soal pretestnya. Terima kasih sudah mengerjakan soal pretest. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan motivasi singkat mengenai kehidupan yang ada di dunia ini. Silakan kalian simak ya. Videonya cuma sebentar, tetapi insya Allah sangat bermakna untuk kalian. Silakan kalian simak video berikut ini. Bagaikan pesawat kertas terbang pergi membawa impian sekuat tenaga menghembus angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan jangkauannya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui, karena itulah satu hal yang penting. Selalu sesuai kata hati, saat yang ku tuju terbenci. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban. Walaupun telah bilang ini, enaknya orang mah gak ada beban kayak saya. Enaknya orang mati, jangan. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu. Karena Allah tahu hati dan mudah kuat untuk menghadapi itu semua. Oke, yang pertama di
video motivasi tentang bagaimana hidup kita itu harus dijalani sesuai dengan prosesnya. Jadi kalian jangan buru-buru, pengen cepat dulu, saya dinikmati dulu dari naik kelas 7, naik kelas 8, ya. Itu jadi jangan langsung pengen lulus paten ya, enggak, kamu step by step dulu dari kelas 7. Dari kelas 7 nanti kamu naik kelas 8, nanti kelas 8 kamu naik kelas 9, pada akhirnya kamu lulus. Jadi Allah itu memberikan beban pada kita itu pas. Bebannya anak SMP ya belajar yang berat. Malah disamakan sama anak SD belajarnya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ya, pasti harus mengalami perkembangan. Jangan kalian sudah membentuk kelompok, alhamdulillah sudah sesuai dengan yang ada pada grup WA. Ya, kalian sudah membentuk kelompok dengan baik. Pertanyaannya, belum kita mulai, bagaimana kalian pernah berpikir bahwa mesin ATM itu dapat bekerja dengan baik, anak-anak? Pernah kalian melihat mesin ATM? Oke, bagaimana cara kerjanya? Dengan memberikan perintah dan memilih menu di ATM, Pak. Kalau ATM error bisa jadi salah satu faktornya internet tidak stabil. Oke, bagus. Lalu, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana jika kalian dalam 1 hari itu nggak menggunakan internet? Bosan? Iya. Oh iya. Kemudian bosan bagaimana? Ya, silakan. Internet itu sudah seperti kebutuhan pokok, Pak. Kita belajar dan mencari informasi pasti menggunakan internet, menonton buku dan lain-lain. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah mengalami kendala dalam penggunaan internet? Bagaimana? Intinya Terus? kuotanya habis. Wifi lelet? Pernah mengalami wifi lelet? Kuota sering habis? Iya. Oh, sering. Oke, itu ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang internet. Oke. Ini materinya ya. Kalian sudah saya bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya tidak seperti kemarin menggunakan kertas, kalian menggunakan PDF yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Pelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan jaringan lokal, internet, dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel. Kalian menyimak ya materi dari Pak Guru ini ya, nanti kalian bisa untuk menambah materi atau wawasan tentang jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel Gus Analytics yang kali ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pada mata pelajaran informatika, terutama pada elemen jaringan komputer dan internet. Adapun yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai mengantar jaringan komputer dan internet, kemudian tentang koneksi internet. Komputer. Nanti penjelasannya kalian simak lagi ya. Oke. Ini materinya, pengenalan singkat. Jadi jaringan komputer yaitu jaringan komunikasi yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menyediakan layanan. Kemudian, manfaat dari jaringan komputer yang pertama adalah membagi sumber daya. Jadi membagi sumber daya, jaringan komputer itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya yang ada.
Kemudian sumber daya tersebut dapat digunakan berupa perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya yang berupa data-data, file-file dan program-program. Contohnya apa membagi sumber daya? Seperti tadi Pak Guru membagikan LKPD pada grup WA menggunakan jaringan internet, ya kan? Nah, itu juga Pak Guru membagi file, membagi salah satu data. Kemudian reliabilitas tinggi, maksudnya reliabilitas itu apa? Yang memungkinkan penggunanya untuk menyalin data ke komputer 2 atau lebih. Tadi ya, misalkan kalian LKPD ada yang tidak kebagian atau kuotanya habis, kalian bisa berbagi file ya dengan memberikan tethering, itu juga bisa ya. Kemudian menghemat biaya. Jadi jaringan internet itu juga salah satu penghematan biaya ya. Misalkan printer satu dipakai banyak komputer, jadi nggak harus printer satu komputer satu, itu tidak. Atau misalkan berbagi sumber daya yang lain, faksimil jadul tapi berbaginya luar biasa. Bisa kita mau kirim berkas manual ke sana sudah sampai, tapi yang paling jelas adalah berbagi sumber daya yang hemat biaya. Satu printer itu untuk beberapa komputer. Jadi misalkan komputernya Dewi mau ngeprint ke sini bisa, komputernya Rawi mau ngeprint ke sini bisa. Jadi itu namanya menghemat biaya. Jadi nggak harus printernya ditaruh situ, nggak usah ya. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Jadi sarana komunikasi dari komputer itu ya dengan jaringan internet itu digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian seperti atasan tidak perlu share ke bawahannya, cukup menempatkan satu file di server, maka bawahannya mengakses file tersebut. Misalkan saya sebagai wali kelas itu membagi informasi nggak harus ke Japri, cukup di grup 1. Silakan kalian baca informasi yang kalian terima. Seperti itu ya. Itu. Jadi kalian tidak harus yang namanya di Japri, Pak minta file ini itu tidak. Tapi kamu juga bisa menggunakan file-file yang lain ya. Cukup melalui satu grup saja. Satu grup yang ngunduh orang 10 atau 15 atau 20 sampai 30 lebih juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, jaringan komputer dari segi fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu yang dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Nah, seperti contohnya di lab ini ada kabel-kabel yang warnanya putih atau warna biru. Di luar kalian itu adalah jaringan kabel. Contoh yang di komputer Pak Guru ini adalah jaringan kabel. Sedangkan jaringan nirkabel, jaringan yang dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah Wi-Fi. Nah, kemudian paket data itu juga jaringan nirkabel. Pernah kalian menemukan smartphone pakai LAN? Tidak pernah ya? Iya, pasti kalian menemukan Wi-Fi itu tidak dengan kabel. Oke, kemudian Pak Guru lanjutkan. Nah, berdasarkan luas area yang dicakup, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi ini 5. Tapi yang kita bahas yang nanti itu ada 3. Yang pertama adalah local area network, yaitu jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu lokasi, misal gedung kantor, ya, itu jaringan lokal. Misalkan web komputer ini adalah jaringan lokal. Perpus itu jaringan lokal, karena komputernya cuma beberapa di perpus itu. Kemudian metropolitan area network, jaringan LAN dalam versi yang lebih besar, misalkan menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalkan begini,
Kalau metropolitan area network itu contohnya misalkan Desa Doplang dengan Desa Bunton. Bagaimana menghubungkannya servernya? Servernya ada di Kecamatan Adipala. Jadi Desa Bunton, Desa Doplang itu bisa terhubung di server Kecamatan Adipala. Itu namanya metropolitan area network, ya. Sedangkan wide area network, jaringan komputer dengan area cakupan yang luas dapat mencakup satu negara atau satu benua. Nanti contohnya kalian bisa cari sendiri. Kemudian internet, jaringan yang sangat besar, mencakup seluruh dunia. Internet itu sebetulnya singkatan, yaitu interconnection network atau jaringan interkoneksi atau jaringan yang terhubung lebih banyak. Inter itu kan banyak, ya. Oke, kemudian intranet, jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Misalkan internet di dalam satu ruangan itu namanya intranet. Jadi beda dengan internet. Nah, menghubungkan komputer ke internet, yang pertama kalian harus memperhatikan kecepatan aksesnya. Misalkan di situ 2583, berarti kecepatannya segitu. Misalkan jaringan komputer sekolah kita ada 100 Mbps, ya, megabyte per secondnya. Istilah kecepatan transfer data, koneksi itu disebut juga dengan bandwidth. Bandwidth itu pembagian kapasitas. Kemudian besar data yang dilewatkan melalui jaringan itu diukur dengan bit. Bit itu satuan terkecil dari sistem angka biner. Kemudian satuan kecepatan akses diukur dengan bit per second. Nah, nanti ada Mbps, ada kilobyte per second dan sebagainya. Nah, jika mengenai besarnya data, ada istilah terabyte, gigabyte, megabyte, dan kilobyte. 1 byte itu 8 bit. Ya, kemudian mengenai kecepatan transfer data, maka terdapat istilah gigabyte per second, megabyte per second, dan kilobyte per second. Itu adalah kecepatannya. Kemudian ISP, penyedia jasa layanan. Yang paling terkenal itu Telkom, dengan penyedia layanan adalah IndiHome. Ya, jaringan koneksi internet disebut dengan ISP. Kemudian biayanya itu berdasarkan banyaknya layanan koneksi, ya, atau jumlah data yang di-download atau di-upload. Nah, layanan yang nirkabel juga ada, bukan jaringan kabel saja, jaringan nirkabel yang disediakan operator disebut mobile data. Oke, kriterianya yang ditentukan. Misal kamu memilih kartu apa, yang pertama kamu harus perhatikan itu kecepatan transfer datanya. Misalkan transfer datanya 50 MB per second, 5 byte per second, atau apa, itu diperhatikan. Kemudian biaya, kamu beli paketan, itu harus tahu biayanya dulu berapa. Misalkan yang 10 GB dapatnya berapa, yang 15 GB dapatnya berapa. Kemudian luas jangkauannya, kartu itu atau provider itu sampai gunung nggak sih? Atau kadang-kadang sampai pantai nggak sih? Atau kadang-kadang di daerah yang berkelok-kelok ada nggak sih? Nah, itu juga luas jangkauan. Muatan teknologi. Sekarang orang lebih banyak menggunakan fiber optik untuk menyambungkan jaringan. Nah, itu juga ISP harus menyediakan layanannya. Nah, mengakses internet berarti menghubungkan komputer melalui server jaringan lokal. Misalkan dari sini komputer server ini yang Pak Guru contohkan di sini itu bisa koneksi ke klien-klien ini. Ini sebagai tuan rumahnya, sebagai pusatnya. Sedangkan kalian bisa mengambil data dari server. Kemudian menghubungkan internet yang melalui LAN itu biasanya banyak dilakukan di perusahaan, di laboratorium, di sekolah. Di sekolah juga pakai LAN. Diskusi di LKPD yang sudah Pak Guru sediakan
pada grup WA masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mempersiapkan nanti kalian presentasi. Ya, silakan kalian mengerjakan soal pada LKPD. Silakan ya, sudah Pak Guru bagikan pada grup WA. Lalu saya kasih waktu 20 menit ya, masih 15 menit, silakan. Cukup ya diskusi kita pada hari ini. Baik, karena sudah selesai, silakan ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mbak Tiwi, kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. 1. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang manfaat jaringan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi. Terus yang nomor 2 lanjut. Ya, masih lanjut nomor 2. Ya, dibaca. Langkah-langkah. Buka aplikasi setelan ponsel. 2. Ketuk jaringan dan internet, hotspot dan tethering, hotspot wifi. Aktifkan hotspot wifi.
Ketuk untuk melihat atau mengubah skala hotspot seperti nama atau sandi. Kemudian yang tadi belum yang nomor ya, silakan. Jadi cakupan jaringan untuk laboratorium komputer di sekolah yaitu Local Area Network atau LAN. Contoh penerapan dari Wide Area Network atau LAN yaitu sistem jaringan yang digunakan pada ATM yang terhubung di seluruh bank di Indonesia. Jadi cakupan jaringan untuk mengirim data dari satu jaringan rumah Yuni ke rumah Aura dalam satu kecamatan di Kuala yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Contoh penerapan dari Metropolitan Area Network atau MAN yaitu contohnya satu bank swasta yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Cilacap Timur, Nusa Tenggara, Loya, Maos, Sampang, dan Nusa Tenggara. Contoh penerapan dari Local Area Network atau LAN yaitu penerapan warung internet yang terpusat pada server. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya tahu. Ya, silakan. Menurut saya presentasi mengenai jaringan komputer sudah bagus, Pak. Dan jawaban sudah sesuai soalnya. Ya. Tapi kok ada yang kurang ya? Apa? Tidak mencantumkan provider penyedia internet di HP. Oh, tidak benar tentang kontennya ya. Oke, terima kasih Mbak Astri sudah menanggapi. Silakan, ada yang lain yang ingin menanggapi? Cukup? Oh, berarti tadi kurang mencantumkan provider apa ya, Mbak Astri itu ya? Ya, baik. Itu presentasinya cukup? Yang lain cukup? Sudah ya? Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kelompok siapa lagi yang ingin maju? Ya, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis cakupan jaringan untuk laboratorium komputer di sekolah yaitu Local Area Network atau LAN. Contoh penerapan dari Wide Area Network LAN yaitu sistem FTP yang ada di seluruh Indonesia. Sudah. Ya, silakan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama untuk menyambungkan tethering yaitu giga. Terus HP yang satu lagi providernya adalah Entry berapa giga? 12 giga. Oke. Coba, kan tadi disuruh membandingkan, hasilnya lebih bagus yang mana? Yang Entry. Kenapa kok kamu berpendapat bahwa Entry lebih bagus daripada Telkomsel? Karena berapa giga tadi? 12. Sedangkan yang Telkomsel tadi berapa? 8. Oh ya, oke. Ya, silakan. Cukup. Ada yang mau menanggapi dari presentasi? Ya, silakan, Mbak Reza. Menurut saya presentasi yang disampaikan oleh kelompok kita sudah sesuai, hanya saja bandwidth yang kurang cocok. Bandwidthnya kurang cocok. Maksudnya tadi terlalu tinggi ya? Ya, padahal tadi harusnya berapa giga? Kalau terlalu tinggi tadi 12 terlalu tinggi, Mbak. Harusnya berapa? 8 cukup? Oh iya, 8 cukup katanya. Ya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusinya untuk keterangan hari ini. Baik. Dari nomor 1, jaringan yang terhubung itu cakupannya yang pertama itu adalah LAN ya.
Karena LAN adalah jaringan yang paling dasar dari sebuah internet, yaitu local area network. Ya, tadi contohnya penerapan jaringan laboratorium di sekolah. Kemudian yang kedua, contoh dari kedua kelompok tadi sudah bagus. Yang pertama, sistem yang pertama itu adalah bank. Ya, yang kedua ada sistem EKTP, itu jaringan wide area network. Ya, saya akan memberikan apresiasi tadi untuk kelompok yang maju. Untuk kelompok 3 kita kasih 5 bintang deh untuk yang kelompok 3 ya, karena sudah lengkap tapi kurang begitu banyak ya. Oke, sedangkan kelompok 4 tadi walaupun nggak menyebutkan provider, saya kasih 6 bintang saja deh, seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan post test pada kesempatan hari ini. Silakan kalian kerjakan, kalian klik di grup WA. Kalian mengumpulkan jawabannya ya di LKPD itu melalui WA ya, nanti dikoordinir oleh ketua kelas. Nanti silakan mengumpulkan LKPD melalui ketua kelas di Japri. Nanti ketua kelas itu mengumpulkan LKPD ke Pak Guru ya. Kemudian silakan ada yang mau menyimpulkan belajar kita pada hari ini. Ya, silakan Mas Rehan. Jaringan komputer terdiri dari 2 atau lebih komputer yang terhubung. Jaringan di mana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, berkomunikasi dan bertukar informasi melalui sarana komunikasi Pak. Refleksi pada link yang sudah Pak Guru bagikan. Yang nanti masih nilainya di bawah di bawah 2000 ya, di bawah 2000 ya di kuisis ini nanti kalian remedial ya. Nah, ini yang nilainya di 3 besar ya, ada Keiza, Keisha itu ya, terus Keiza sama Mika ya. Oke, itu yang perlu mendapat pengayaan atau menambah materi yang baru. Tapi kalau yang pengayaan atau remedial itu nanti yang nilainya di bawah 2000 atau yang salahnya jauh lebih banyak ya, yaitu adalah enkripsi data, materi pertemuan selanjutnya ya.
Baik, seperti itu saja. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak Bangla. Selesai. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita, pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Osi. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah